Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tugas harian 1 bab logaritma. Nomor 1. Tentukan nilai logaritma berikut. Yang pertama, A 3 log 729. Nah, kita tahu bahwa 3 log, nah ini 729 itu kan kalau kita angkanya besar kan jelas 81 kali 9 ya, gitu. Nah, 3, karena saya nggak bisa tahu langsung 729 itu 3 pangkat berapa gitu. Nah, 81 3 pangkat 4, 9 3 pangkat 2. Nah, artinya ini 3 log 3 pangkat 6. Nah, ketemulah dengan sifat A log B pangkat N itu sama dengan N kali A log B. Sehingga kita punya di sini N 6. 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Berarti 6 kali 1 sama dengan 6. Lalu kita lanjutkan ke yang B. 0,5 sama 8. Kita buat basis yang sama, yaitu 0,5 itu setengah log 8 itu 2 pangkat 3. Nah, terus setengah itu 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 3. Kita ingat sifat ini, kalau kita punya A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N-nya ke depan, M-nya juga ke depan, tapi sebagai penyebut N per M A log B. Berarti di sini yang berperan sebagai N adalah 3, yang berperan sebagai M adalah negatif 1. Berarti 3 per min 1, 2 log 2. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Terus yang C, 1/5 itu 5 pangkat min 1 log 25 itu 5 pangkat 2. Akar 5 itu 5 pangkat setengah. Nah, ini kita selesaikan. 5 pangkat min 1 log 5 pangkat 2 ditambah setengah. Berarti kita punya 5 pangkat min 1 log, ini kita selesaikan pangkatnya, berarti 5 pangkat 2 per 1, ini 2 kan 2 per 1, jadikan per 2 semua, berarti 4 plus 1. Nah, kita punya berarti 5 pangkat min 1 log 5 pangkat 5 per 2. Nah, kita pakai sifat ini lagi. N-nya itu pangkat 5 per 2. Tulislah 5 per 2 dipangkatkan minus 1. Terus 5 log 5. Berarti ini 5 per 2 dibagi negatif 1 minus 5 per 2. Ini 1. Ketemulah negatif 5 per 2. Selesai untuk nomor 1. Semoga paham. Kalau belum jelas silahkan ditanyakan. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sederhanakan yang A 3 log 25 dikali 1/5 log 81 dikurangi 8 log 1 per 64. Nah, yang pertama kita akan pakai sifat A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Jadi B-nya boleh dicoret seperti itu. Nah, berarti tapi ini harus sama. Ini 25, ini 1/5 kan belum sama. Ini 3, ini 81 belum sama. Jadi kita samakan dulu. Nanti berarti kita punya 3 log 25 itu artinya 5 pangkat 2. Terus 1/5 artinya 5 pangkat negatif 1. Log 81 artinya 3 pangkat 4 dikurangi 8 log 1/64. Ini sekalian dibuat bentuk perpangkatan. 8 itu 2 pangkat 3
log 1/64 itu 1/2 pangkat 6. Nah, selanjutnya kita akan pakai sifat ini. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N-nya pindah ke depan sebagai pembilang diper M sebagai penyebut. N per M A log B gitu. Nah, berarti kita akan punya 2-nya ke depan nih. 2/1. Ini 3 pangkat 1. 3 log 5. Ini 4-nya ke depan. 4 per negatif 1 ke depan tapi sebagai penyebut. 5 log 3. Dikurangi ini. 2 pangkat 3 berarti 1/3. 2 log, nah ini naik ke atas kan jadi negatif ya pangkatnya, berarti 2 pangkat negatif 6. Nah, selanjutnya kita punya 2 kali negatif 4. Nah, 3 log 5 kita dekatkan dengan 5 log 3. Terus di sini min 6-nya ke depan sebagai pembilang, berarti negatif 6/3. 2 log 2. Nah, kita coret ini. Kan tinggal 3 log 3. 3 log 3 dengan 3 kan ketemu 1 juga. Berarti kita punya 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Negatif 6 dibagi 3 negatif 2. Nah, ini negatif 8. Min berarti plus 2. Negatif 8 ditambah 2 adalah negatif 6. Yuk kita lanjutkan sekalian yang B. Kita punya 5 log 300 dikurangi 2 dikalikan 5 log 10 ditambah 5 log 9. Nah, ini kita akan pakai sifat logaritma. Kalau ada A log B ditambah A log C, berarti numerusnya dikali. A log B kali C. Nah, kalau A log pembagian itu nanti dikurangi A log B min A log C. Jadi kalau A log B min A log C, B dibagi C gitu. Nah, tapi ini harus dalam basis yang sama. Di sini 5 log, ya ini 5 log semua gitu. Sehingga kita punya 5 log 300, 2-nya pindah ke pangkat dari 10, berarti 5 log 10 kuadrat ditambah 5 log 9. Nah, sehingga kita punya basisnya sama-sama 5, 5, 5. Berarti kita tinggal menggunakan sifat ini. Kalau dikurangi berarti dibagi, kalau ditambah berarti numerusnya dikalikan. Berarti 5 log 300 per 10 kuadrat berarti 100 dikali 5 log 9. Ini berarti 9-nya saja gitu. Berarti kita punya ini dibagi 100 dapat 3 kali 9 berarti 5 log 27. Nah, 27 itu artinya 3 pangkat 3, 3-nya ke depan, berarti 3 dikalikan 5 log 3. Selesai. Soal berikutnya nomor 3. Jika 2 log 7 itu sama dengan P, nyatakan logaritma berikut dalam P. Yang pertama adalah 32 log 7. Nah, kita pakai sifat yang ini. A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M A log B. Berarti kita akan punya 32 itu 2 pangkat 5 log 7. Berarti 5-nya ke depan, tapi sebagai penyebut, berarti 1/5 dikali 2 log 7. Berarti kita punya 1/5. 2 log 7-nya adalah P. Lalu kita lanjutkan ke yang B. 2 log 49. Berarti 2 log 49 itu 7 kuadrat. Nah, 2 yang ini ke depan, kan dia sebagai N kan? N-nya ke depan sebagai pembilang. Berarti 2
dikali 2 log 7. 2 log 7-nya itu P. Berarti 2 kalikan P, ketemu 2P. Ini tadi 1/5 P ya. Nah, lanjut ke yang C, 14 log 98. Ini kita pakai sifatnya adalah A log B itu sama dengan log B per log A. Basisnya kita bisa ganti dengan P, asal P-nya positif dan P-nya bukan 1. Nah, ini silahkan ada dua cara. Tulis log 98 per log 14. Basisnya bisa diganti 2, bisa juga diganti dengan 7. Ada dua cara, bebas mau pakai yang mana. Nah, berarti sekarang 2 log 98. 98 itu artinya adalah 7 kuadrat dikali 2 dibagi dengan 2 log 14 itu 7 dikali 2. Nah, ini kalau perkalian kita pakai sifat logaritma yang ini. A log B kali C sama dengan A log B plus C. Berarti kita punya 2 log 7 kuadrat ditambah 2 log 2 dibagi dengan 2 log 7 ditambah 2 log 2. Nah, 2 log 7 kuadrat berarti 2-nya pindah ke depan. 2 dikali 2 log 7. 2 log 2 itu 1. Dibagi dengan 2 log 7 itu P. 2 log 2 itu 1. Kenapa 2 log 2 itu 1? Karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Atau kita pakai sifat logaritma A log A sama dengan 1. Nah, kita ketemu deh. 2 kali 2 log 7 berarti 2P. 2 log 7-nya diganti P ya. Ditambah 1 dibagi P plus 1. Selesai untuk tugas harian 1. Materi, logaritma, dan sifat-sifat logaritma. Kalau masih ada yang bingung, jangan sungkan untuk ditanyakan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.